memaknai menjalani tahun 2025 ini mungkin seperti apa, Mas? Ya, 2025 ini memang banyak hal yang terjadi, ya. Ada yang kita syukuri, ada yang kita ambil sebagai pelajaran, ada mungkin jadi bahan introspeksi, ada ya muhasabah lah ya, menilai lagi diri kita dan sebagainya. Jadi ya banyak hal yang saya rasakan di tahun ini. Tapi segala sesuatu kan dalam hidup ini kan nggak lepas dari Allah berikan takdir nih, ya kan. Sebelum kita lahir aja sudah jelas tuh apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Fase-fase ini nih sebenarnya udah digariskan sama Allah nih sebenarnya, ya. Tinggal bagaimana kita menghadapi, menjalani ke depan, apa skenario yang Allah sudah siapkan ke depan. Nah itu kita mohon doa sama Allah, mudah-mudahan Allah berikan jalan yang terbaik dan semua pihak juga bisa mendapatkan jalan terbaik, insyaallah gitu. Mungkin kalau ada momen memorable yang atau berkah yang Mas Duri dapatkan tahun ini yang bisa dibagikan ke pemirsa mungkin seperti apa? Kalau tahun ini saya ya paling untuk keluarga aja ya, keluarga ya kan sekarang anak sudah 3 gitu ya, ya bertambah tugas lagi berarti jadi ayah, kemudian tugas mendidik yang besar, sekarang mau masuk pra-remaja gitu kan. Jadi kalau buat saya ya harus lebih banyak lagi belajar jadi orang tua dengan semua tantangan-tantangan yang ada di masa kini gitu. Dan juga ya mengurus keluarga kan bukan hal yang mudah juga gitu. Jadi sekarang itulah yang menjadi perhatian saya gitu. Ada rencana untuk keluar negeri atau jalan-jalan kemana gitu? Oh enggak, kita di sini aja. Di sini menikmati akhir tahun bareng-bareng aja sama keluarga gitu. Tadi udah janjian sama adik-adik sama sepupu, udah kita kumpul aja di sinilah gitu ya. Silaturahmi aja lah gitu. Tradisi akhir tahun keluarga Duda Herlino itu mungkin seperti apa sih, Mas? Akhir tahun tuh kita nggak pernah ada acara spesial gitu. Jadi ya dari tahun ke tahun, dari baru nikah pun sama Ica kita nggak ada hal-hal yang dispesialkan gitu di pergantian tahun tuh nggak ada. Jadi karena ini libur sekolah, nah kebetulan sepupu-sepupu juga lagi pada libur nih, jadi yang anaknya seumuran ya udah kita kumpul bareng aja, cuma gitu doang sih. Cuma nggak ada yang harus ke sana nih, harus ke luar negeri apa tuh nggak ada sih yang mengharuskan. Tapi paling cuma kumpul silaturahmi aja gitu. Ini kan juga akhir tahun juga momen dimana anak-anak mendapat penilaian akademisi. Iya betul. Akademis. Mungkin kemarin seperti apa, Mas, momennya anak-anak perkembangan pendidikannya? Ya kemarin sudah terima rapot dan alhamdulillah mereka bisa mengikuti pelajarannya dengan baik. Dan saya sama Ica kan selalu diskusi sama gurunya kan, sama guru wali kelas, dan di sekolah juga ada psikolog anak sebenarnya. Jadi untuk menilai ini karakter anaknya bagaimana, nanti kira-kira menghandle-nya ini apa gitu ya dari sifat-sifat yang ada. Jadi kemarin obrolan kita dengan guru dan psikolog anak, kita dapat gambaran lebih luas lah gitu. Bagaimana mengarahkan anak ini, mata pelajaran apa yang harus di-push lagi, kemudian bagaimana interaksi dia sama teman-temannya supaya mereka bisa mingle dengan baik gitu. Ada reward khusus nggak sih yang biasa Mas Duri sendiri dari orang tua berikan kepada anak kalau misalnya ada pencapaian yang di? Iya, kalau saya sama Ica paling memang nggak ada yang menjanjikan gitu ya. Nanti kalau dapat ini akan dikasih ini gitu. Tapi ketika kita lihat dia sudah berusaha berjuang nih, kemudian hasilnya ya sudah cukup baik gitu ya. Ya biasanya mungkin kita beli mainan kah, atau nanti kita ajak jalan-jalan sebentar gitu ya, ajak makan di luar gitu-gitu aja sih paling nggak membuat dia happy lah gitu. Untuk menjalani 2026 sendiri mungkin kalau ada kata-kata yang bisa diungkapkan oleh Mas Duri mungkin seperti apa untuk menjalani? Menjalani 2026 harus dimulai dengan doa, karena semua hidup ini Allah yang atur. Hidup kita, umur kita, jantung kita nggak tahu, Allah yang atur semua. Dan selalu berharap yang terbaik dan berprasangka baik pada Allah, dan jalani dengan baik, semoga semuanya dimudahkan ya, insyaallah. Mbak Alisa sendiri mungkin ada rencana kan untuk kembali comeback ke dunia hiburan atau
Seperti apa? Ya, Ica kan masih sekarang sebenarnya masih aktif jadi host kan di salah satu TV. Dan itu masih terus berjalan. Kalau ke sinetron yang memakan waktu cukup panjang, memang nanti. Tapi kalau buat saya gini, selama Ica bisa dan Ica merasa sanggup ya silahkan, gitu. Tapi Ica merasa kemarin kan anak masih kecil, ada masih bayi dan sebagainya. Jadi ya mungkin tahun depan kalau Ica udah siap ya silahkan, insya Allah gitu. Dan ya buat saya karena ini kan sudah memang dunianya Ica itu kan di entertain gitu kan. Dan buat saya selagi Ica sanggup, saya akan support gitu. Dengan mobilitas yang begitu tinggi Mas, mungkin pembagian tugasnya antara Mas dan Kak Alisa mungkin seperti apa? Ya kalau saya sama Ica, memang kalau saat ini saya lebih banyak di luar rumah ya. Kalau Ica-nya juga syuting, saya juga syuting. Biasanya kita coba atur tuh, misalnya anak-anak harus ada yang bisa menghandle, siapa yang menjaga dan sebagainya. Video call mungkin akan lebih sering. Kalau weekend kita tetap syuting, anak-anak kita bawa ke lokasi. Bahkan dulu kita sempat sewa rumah dekat lokasi syuting gitu, supaya mereka bisa lebih dekat dengan kita. Karena ya kita nggak mau waktu banyak hilang lah gitu ya. Karena momen-momen mereka tumbuh besar ini kita ingin bisa mengiringi gitu. Mas, ini kan setelah masuk 2026 Januari langsung kita disambut dengan bulan suci mungkin. Ya betul. Mungkin untuk anak-anak sendiri juga memang dari Mas sendiri udah bisa untuk ibadah puasa, atau mungkin nanti seperti apa Mas? Ya sebenarnya dari tahun kemarin itu sudah coba kita latih ya supaya mereka bisa full sampai sore, sampai maghrib gitu. Dan alhamdulillah dua abang-abang ini, Rendra Malik ini sudah bisa nih sampai full. Walaupun Malik masih ya mungkin 5-6 hari lah, masih setengah hari, tapi sisanya sudah bisa full gitu. Nah ini saya melihat usaha mereka nih ya untuk bisa bertahan sampai maghrib gitu, dan itu sih sudah pencapaian yang bagus gitu. Insya Allah di tahun ini kita support lagi, kita motivasi lagi. Bukan hanya puasanya, mungkin tarawihnya nanti ya, dan bacaan Qurannya nanti coba kita lancarkan lagi ya. Karena sekarang kita coba untuk anak-anak tuh tiap waktu tuh ada progres lah gitu ya, supaya lebih baik insya Allah. Dan untuk bulan Ramadan sendiri udah ada kontrak untuk syuting FTV atau semacamnya? Nah yang ada memang planning satu program, tapi nanti mungkin saya belum bisa kasih tahu ya. Tapi kemarin sudah ada satu pembicaraan gitu. Tapi memang mungkin belum sinetron gitu ya. Tapi ada satu program nanti insya Allah, tapi ini masih dalam tahap pembicaraan kita lah gitu. Untuk anak-anak sendiri tuh Mas, kalau semisalnya sedang menjalankan puasa tuh ada nggak sih momen-momen kayak bertukar pikiran sama Mas Dude terkait dengan hal berpuasa, atau mungkin seperti apa? Kalau anak-anak bertukar pikiran tuh buat saya bisa kapanpun ya. Jadi kadang saya kan suka jemput mereka sekolah kalau saya ada waktu gitu, atau nganter mereka sekolah. Itu momen saya bisa ngobrol tuh sama mereka. Jadi quality time. Betul. Betul. Karena ini abang-abangnya ada 2 orang kan yang cowok kan. Nah kadang 1 doang nih saya ajak, yuk kita misalnya temenin ayah beli martabak yuk gitu kan misalnya. Udah kita berdua aja naik mobil, ngobrol di mobil, bisa ngobrol. Bapak cuma deket dari rumah tuh, sampai martabak dibuat, kita di mobil kita bisa ngobrol tuh, dia bisa nyampein apa yang dia begini, apa yang ada di wawasan dia. Jadi dia perlu ada momen intimate sama ayahnya, terutama yang seorang laki-laki kan, dia harus melihat ada figur laki-laki yang bisa ngasih dia nasihat dan dia bisa curahkan isi hatinya gitu. Dan dia bisa melihat contoh gimana sih laki-laki kalau bersikap. Bahkan saya disarankan juga sama Ustadz Bendri, beliau kan bikin buku namanya Father Man, menjadi ayah gitu ya. Bahkan kalau bisa traveling berdua deh sama anak laki-laki gitu, supaya dia bisa melihat menghadapi dunia luar itu seperti apa. Bagaimana dia bisa lihat ayahnya menghandle banyak hal, nanti itu menginspirasi supaya dia bisa seperti itu gitu. Gimana dia bisa survive menjadi seorang laki-laki, karena tidak mudah bisa survive itu. Tapi ketika dia bisa lihat ayahnya, dia bisa survive, dia bisa mencontoh itu. Nah jadi saya berusaha sekarang ada waktu berdua aja, misalnya sama Malik aja berdua, yuk sebentar aja deh kita kemana beli minuman segala macam, di situ bisa ngobrol.
Dan juga memasuki udah pra remaja ya. Betul. Anak-anak ini. Betul. Ada kekhawatiran nggak sih dari Mas Duri sendiri tentang pergaulan mereka atau memang sudah ada parenting yang khusus untuk anak-anak sendiri? Kalau kekhawatiran itu udah muncul dari dia baru lahir sebenarnya. Saya sama Ica udah ngobrol tuh. Nanti kalau remaja gimana ya gitu. Karena saya tahu saya remaja gimana dan bagaimana dunia remaja saya, dan saya nggak bisa membayangkan dunia remaja mereka nih anak kayak apa nanti di kemudian hari gitu. Nah jadi bahan diskusi saya sama Ica, dan akhirnya kita nggak bisa menemukan poin-poin. Kita bertanya sama Ustadz, apa yang mesti kita siapkan, yang khususnya secara parenting ini, persiapan menghadapi masa pubertas lah misalnya. Ini mau akil balik nih, gimana cara menyampaikan laki-laki akil baliknya begini nak. Itu kan sebagai ayah, harus ayah nih yang menyampaikan, karena cowok, kalau perempuan boleh ibunya gitu kan. Gimana seorang ayah menyampaikan kata-kata, nak nanti kamu akan akil balik, tanda-tandanya ini. Nah itu yang saya belajar tuh mulai sekarang. Nah mulai saya kasih tahu ke Rendra yang masuk usia 10 tahun, saya mulai menceritakan apa yang saya dapatkan dari Ustadz itu ya, coba saya sampaikan. Nanti akan terjadi seperti ini, ada perubahan seperti ini dalam Islam, maka nanti dosa pahala kamu akan tanggung sendiri, ada tanggung jawab besar, sudah masuk masa dewasa namanya sebagai seorang manusia. Nah itu yang jadi PR kita memang saat ini itu. Anak-anak sendiri mungkin sudah menunjukkan ketertarikan juga nggak sih Mas ke dunia entertain, karena Mas kalau secara langsung ya, secara langsung untuk mereka terjun mungkin belum ya. Tapi kan sering beberapa kali saya syuting saya bawa mereka supaya tahu nih, oh ayahnya begini kerjanya, ini yang dilakukan ayah dan bundanya gitu. Bahkan di zaman COVID dulu kita tinggal di lokasi kan diisolasi tuh, kita nggak boleh kemana-mana kan. Di lokasi syuting kita ada kamar yang cukup besar ya, kita bawa anak-anak semua, kita tinggal di situ. Kan sekolahnya juga waktu itu masih online. Jadi mereka lihat ayahnya acting segala macam. Dan mereka minta diajarin, saya ajarin juga yang saya tahu gitu ya. Tapi mereka belum, kalau mau benar-benar masuk secara profesional sepertinya belum saat ini gitu. Oh tapi udah sempat minta untuk diajarin ya Mas ya? Iya, dia pengen tahu acting itu apa sih sebenarnya. Kenapa dilihat kok ayah marah-marah sama pemain itu, ya kan? Kenapa kok bunda nangis di sana gitu? Gimana sih? Bunda tuh sedih beneran apa enggak gitu kan? Nah itu coba kita kasih wawasan itu. Tapi memang tidak mengarahkan juga harus ke situ karena dibebaskan atau mungkin. Betul. Kalau dia mau, kalau mereka mau silahkan. Saya coba memperkenalkan nih, dan saya coba tanya mau enggak gitu ya. Nanti tapi ya nanti. Oh kayaknya belum nih ayah gitu. Ya udah. Kalau buat saya, kalau mereka minat, belajar dulu aja ilmunya. Kalau terjunnya mungkin nantilah. Kalaupun mereka mau. Kalau enggak mungkin ada bidang lain yang mereka mau ya silahkan gitu. Oke, nanti ini berarti dikasih spare waktu nih sama Mas Duri nih. Kira-kira mungkin anak-anak di usia berapa baru bisa terjun ke dunia entertain kalau mereka mau? Ya itu pertimbangannya panjang kan, karena ada edukasi, ada pendidikan yang harus dijalani gitu ya. Tapi kalau melihat Ica kan dari SD syuting, ya kan. Jadi ya kalau buat saya sih sebenarnya lihat nanti kondisi anak. Pertama dia minat apa enggak. Yang kedua sekolah harus penting lah, dia harus mendapatkan pendidikan yang baik. Kalau hatinya ke seni atau ke entertain, saya akan support. Karena itu yang saya rasakan dulu. Kuliah saya bidang perbankan, tapi hati saya memang di bidang seni peran waktu itu. Jadi sambil kuliah saya belajar teater. Hati saya lebih ke teater nih. Sampai sama ayah saya ngobrol kan. Ayah saya bilang, ini mau jadi artis ya? Apa sih lingkup? Bayangan ayah saya dulu kalau jadi artis, kalau nggak ada job kamu kerjanya apa? Tapi kalau jadi pegawai, ada gaji bulanan. Bahkan kadang jadi dapat pensiun dan sebagainya. Perdebatan itu saya coba kasih pengertian ke ayah saya. Tapi hati saya di sini nih ayah. Boleh nggak support dulu nih beberapa tahun lah gitu kan. Tapi janji saya sama ayah, kuliah saya beresin. Sampai dapat ijazah. Setelah lulus, tolong support saya dan doakan gitu. Nah saya melihat anak-anak, orang-orang yang memang passionnya di bidang itu, dan kalau disupport sama orang tuanya, mereka akan lebih happy menjalankan itu juga teman-teman saya bercerita seperti itu sih, gitu kira-kira. Oke. Ada lagi? Apa lagi? Masalah politik? Oh nggak usah ya. Masalah politik nggak usah.